Mari kita sambut YouTuber kita. Wih. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bersama-sama. Bapak Ibu makan enggak? Enggak. Enggak ada bakso malam? Sama. Cuma snack saja? Ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Kita lihat di sini ya. Bahwa kalau mau mencintai Yesus itu berarti apa? Kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Salah satu hal yang menarik dari paroki ini adalah waktu saya melihat ke atas. Anda sadar ada burung apa? Pelikan. Burung pelikan itu emaknya, ibunya menyobek tempat makanannya. Dan pada saat disobek, makan keluar darah dan ikan di sana yang sudah dimakan oleh ibu itu. Dan akhirnya anak-anaknya bisa memakan. Tentunya kita tahu ibu pelikan itu mati. Dan anak-anaknya hidup. Inilah tuntutan sebuah pelayanan. Jadi pelayanan itu memang bukan mencari kenikmatan, bukan mencari fasilitas, bukan. Maka di gereja tidak pernah boleh, mohon maaf, tidak pernah boleh. Walaupun suami Anda brimob jenderal, tidak boleh di sini khusus untuk jenderal. Yang Gusti ngomong modar ya modar gitu ya. Tidak ada. Di dalam gereja tidak ada privilege, tidak ada siapa yang dihormati. Yang dihormati cuma satu, Tuhan. Maka di dalam pelayanan lihat, pelayanan itu berarti apa? Mencintai Kristus. Bukan mencintai diri sendiri. Jadi kalau orang sampai pelayanan itu baperan, itu berarti apa? Masih pusatnya diri sendiri. Cari kepuasan, cari kenikmatan, cari kesuksesan, cari nama baik, cari popularitas. Saya sebetulnya menjadi imam 25 tahun saya tugas di rumah retret. Tidak dipindah-pindah. Saya ingat tahun ke-15. Saya itu kan sudah bosen. Nah, di rumah retret itu kan cuma di rumah. Anda pernah ke Pratista, Cisarua, Cimahi, itu rumah retret milik Ordo Salib Suci. Tempatnya bagus banget. Jadi kalau kita memandang ke bawah, itu kita bisa melihat 3 kota. Bandung, Cimahi, Padalarang. Kalau melihat ke belakang, bisa lihat Tangkuban Perahu, berbentuk perahu yang terbalik. Ingat kan, itu adalah legendanya perahu yang ditendang oleh perempuan. Jangan macam-macam dengan perempuan. Perahu ditendang jadi gunung. Anda ditendang, kalah. Jadi rumah retret itu bagus sekali dan saya tinggal di sana total 25 tahun. Tahun ke-15 saya diomongin sama teman-teman, kok kamu tuh punya teman udah pindah-pindah, kamu tidak pindah-pindah. Ya bosan. Ya bosan sih. Minta. Kebetulan pimpinan saya waktu itu provinsi aja Pastor Anton, yang sekarang jadi uskup Bandung, Monsignor Anton. Dia provinsial. Jadi kalau Ordo Salib Suci itu pimpinannya provinsial. Seluruh Indonesia. Kalau Romo Edwin itu pimpinannya Bapak Uskup, karena beliau projo. Saya pimpinannya provinsial. Lalu saya hadapi, ini kan teman saya. Kan kalau Hopeng kan, ya namanya
kita harus main belakang juga toh. Saya datang kepada dia, waktu itu belum jadi uskup toh. Ton, saya udah 15 tahun Ton. Kenapa kok? Jadi pastor 15 tahun cuma di Pratista terus, yang lain udah pindah. Saya kok nggak pindah-pindah. Tolong dong, kamu kan friend. Gua tahu waktu hancurnya lu dulu sering nyaya gue. Lalu Pastor Anton ini ngomong, oh gitu ya kok, bagus. Kamu dari 15 tahun bagus. Kamu jadi pastor OSC. Ya betul Ton. Kita kan sama pastor OSC. Ya. Tapi ingat OSC itu harus tahu ya. Tahu kemiskinan, ingat kemurnian, dan apa? Ketaatan. Jadi ingat, kamu harus taat dengan pimpinan. Ya kan kita teman, betul kok. Karena kita teman, maka saya katakan, kamu tetap bisa lagi. Terus saya tanya, sampai kapan? Dan beliau berkata apa? Sampai mati. Akhirnya saya pulang lagi ke Pratista. Di sana kan ada kuburan. Saya tandain, ini tempat gue. Jadi saudaraku, apa yang mau saya katakan, bahwa di dalam sebuah panggilan, kita belajar untuk apa? Tahu bahwa saya menjadi imam itu pilihan saya. Maka sama, saya menikah itu pilihan saya. Dengan dia itu pilihan saya. Maka sama, saya mau melayani pun itu pilihan saya. Saya mau jadi Katolik pun itu pilihan saya. Walaupun saya sejak kecil dibaptis jadi Katolik, betul. Apalagi ibu saya itu muntilan. Anda tahu muntilan? Cikal bakalnya orang Katolik. Masih di kampung itu udah Katolik dia. Jadi ibu saya dari muntilan itu Katolik banget. Saya dibaptis, teriak-teriak nangis. Ibu teriak, tuh lihat calon rokok. Padahal saya protes. Gak mau saya ngikutin Kristus, gak mau gitu. Tapi akhirnya setelah saya besar, saya bisa keluar dari Katolik, bisa. Tetapi tidak. Saya mencintai Katolik. Karena saya mencintai Katolik, karena Katolik pilihan saya, apakah di dalam gereja Katolik tidak ada hal yang jelek? Yang ngomong banyak ini bertobatlah. Jangan ngomong banyak, ada. Lebih banyak yang baiknya, Bu. Sorry. Lebih banyak yang baiknya. Kalau bukan, kenapa bisa bertahan beribu-ribu tahun? Betul ada karya kejahatan, karya iblis, tapi lebih banyak karya Tuhan. Jadi ada cacat dalam gereja Katolik? Ada. Tapi saya tetap bangga. Saya tidak akan pernah mau menjelek-jelekan agama saya. Kenapa? Karena pilihan saya. Saya mencintai. Sama, saya pun menjadi imam, saya berusaha untuk tidak menjelekkan sesama imam. Walaupun kadang-kadang ada umat, pasti dia nggak bisa khotbah, nyebelin. Saya hanya berkata, Bu, doakan. Jangan diomongin, didoakan. Supaya apa, Romo? Panjang umur. Jadi ibu lebih menderita. Karena ini pilihan saya tidak pernah mau menyesal menjadi pastor. Enggak, saya menikmati jadi pastor. Saya bahagia jadi pastor. Maka saya tidak pernah datang menjadi pastor yang
Tidak boleh tertawa. Pastor itu serius. Karena mau menghadap Tuhan serius. Ya. Jadi perhatikan, di saat kita tahu sudah memilih, pasti ada hal jeleknya, tetapi itu resiko sebuah pilihan. Ingat. Maka sama, menjadi pelayan pun itu resiko sebuah pilihan. Menjadi pasangan dia pun, dan dia tidak seperti yang saya harapkan, dan Anda berkata, Tuhan, lihat dia seperti ini. Saya yakin Tuhan akan berkata, kowe sing milih lho. Aku ket dene ngomong ojo-ojo, kowe nekat. Saiki yo rasakno. Yang tidak mengerti langsung error. Sinyal Anda tidak Telkomsel. Jadi ini pilihan kita. Jadi kalau sudah memilih, tolong setialah. Setialah. Kenapa? Karena hanya kesetiaan yang membuahkan damai. Di sini ada OMK, saya senang. OMK itu cara mendengarkan seminar beda. Kalau orang tua itu begini. Kalau OMK itu sambil pegang handphone. Kenapa? Karena butuh. Hei, di mana? Di sini. Kamu sedang apa? Dengerin si pastor gila ngomong. Ayo udah pergi aja. Gue tugas, udah dikasih makan. Masa nggak tugas? Jadi lihat, kadang-kadang orang muda itu agamanya pun mudah pindah-pindah. Tergantung pacarnya. Saya pernah tahu seorang OMK, kamu ada di mana? Gereja Kristen, Pastor. Lu tuh kan Katolik. Pacar saya Kristen sekarang hari ini. Jadi saya ke Kristen. 2 bulan kemudian pindah lagi. Kemana? HKBP. Kenapa? Pacar saya Batak. Ada Allah. Besoknya lagi kemana? Sedang Jumatan, Pastor. Kenapa? Pacar saya Ibu Haji. Ya Allah. Saya pribadi memang kadang-kadang prihatin. Jadi kadang-kadang dia siang. Orang muda seringkali mudah marah dengan Tuhan. Mudah marah dengan gereja. I don't like God, I don't like Catholic. I will go out. Pergi aja begitu. Pas mau kawin datang ke gereja lagi. Pastor mau diberkatin. Dulu kamu gak aktif. Ya sekarang bertobat. Setelah diberkatin, kumat lagi dia. Balik-balik apa? Ke gereja mau ngapain? Bukan. Perminyakan. Kalau yang kayak gitu saya gampang. Orang muda yang saya tahu kayak gitu langsung berminyakan. Tuhan sekarang juga ambil dia. Jadi mohon maaf. Seringkali orang-orang muda hanya mengambil yang enak-enaknya doang. Nggak bisa lah. Saya selalu pakai prinsip apa? How to. Andalan saya. Kenapa? Sama saya juga. Saya mau enak atau tidak enak jadi pastor, saya tetap jalan. Karena masalahnya bukan enak atau tidak enak. Pada saat tidak enak, tetapi pada saat saya bisa menikmati, menjadi enak. Sama dengan pasangan Anda. Tolong kalau pasangan Anda mulai menyebalkan, ibu-ibu, saya punya resepnya. Ingin tahu? Oke, saya beri resepnya. Semangat sekali, Bu. Bu, kalau suami mulai menyebalkan, resepnya gampang. Nanti malam, bangun jam 2 pagi. Lihat suami ibu waktu tidur. Lucu banget. Sudah tidak berbentuk wajah.
Anda langsung ngomong, Tuhan, ini titipanmu Tuhan. Dulu saya tergila-gila sama dia. Sekarang gila ini. Anda bisa berkata kepada Tuhan, Pak, saya racun sekarang, mati kamu. Tapi apakah Anda tega? Enggak tega. Wanita itu adalah sosok yang mudah jatuh hati. Jadi pada saat lihat seperti itu, lihat Anda akan ingat kebaikan-kebaikan. Maka saya seringkali ngomong kepada pasangan suami istri, Bu, Pak, tolong. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, jangan terlalu sibuk dengan anak. Jangan. Anak itu bonus dalam perkawinan. Maka kalau anak mengacau hubungan suami istri, tolong letakkan anak di kamar dulu, kunci. Kasih makanan. Anda berdua pacaran lagi. Perlu pacaran lagi. Tolong yang sudah tidak biasa memegang tangan istri, mulai dipegang lagi. Walaupun semuanya jempol. Apalagi mama-mama dari Kelapa Dua, saya yakin tangannya tidak ada yang halus. Grek gitu ya semua. Walah mah, tangan apa parutan gitu ya. Jadi perhatikan, untuk mencintai kembali itu kita harus berani menyangkal diri. Maka kalau kita berani untuk mencintai Kristus, mau masuk di dalam sebuah pelayanan, apa yang dikatakan Yesus? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita berbuat baik di depan orang bukan supaya dipuji, supaya orang itu sadar bahwa dia dicintai Tuhan, bahwa dia dikasihi Tuhan. 3 hari yang lalu saya malam-malam sedang kerja mau buat makalah ini. Tiba-tiba saya ditelepon dari ketua lingkungan, Romo tolong, ada umat yang oma-oma minta perminyakan. Kebetulan lingkungan kami. Oh baik, Pak tolong share location. Saya ketua lingkungan tidak bisa mendampingi Romo. Tidak apa-apa, yang penting ada yang mau diperminyakan. Oh ada, Romo. Baik, datang. Yang lucunya adalah apa? Roma itu dia sedang duduk. Ada anaknya. Terus saya ngomong, Oma kita berdoa ya. Jadi, kita berdoa. Nggak denger. Saya datang doa nggak perlu bayar saya. Oh baik. Oh kalau duit kata saya. Kalau duit tahu aja si Oma kata saya. Lalu saya mengatakan, Oma kenapa mau perminyakan? Romo 2 hari lagi saya mau dioperasi, di paru-paru saya banyak air, saya tolong didoakan. Saya takut banget Romo. Baik, usianya 89 tahun, ngomongnya kenceng banget, karena dia tuli. Jadi dia kenceng sama saya. Dia ngomong, Oma jangan kenceng-kenceng, saya nggak tuli gitu. Tapi saya nggak dengar, ya Oma tuli kata saya itu. Lalu saya itu nyanyi, saya dengar. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya itu nyanyi pelan loh. Si Oma itu ngikutin. Kaget ya. Wow. Terus saya doa. Doa itu saya tidak kencang-kencang. Oma itu ngikutin. Tuhan kan ada anaknya. Udahlah anaknya saya itu menjawab. Si Oma ini ngejawab. Lalu doa apapun, diam. Dia mengikuti, lalu saya buat tanda salib, saya beri perminyakan. Setelah itu saya doakan, saya tumpangi tangan. Setelah selesai, saya berkata,
Oma, tadi waktu doa kaget. Oma bisa ngikutin, padahal saya nggak keras-keras loh. Tadi kedengeran Romo ngomongnya. Sekarang saya nggak denger lagi ngomong-ngomong apa. Walah. Saya kaget. Ini karya Roh Kudus apa ya kata saya. Ya sudahlah kata saya. Ditemanin dia lah, lama-lama juga makin mangkol. Saya kan nggak nyambung-nyambung ngomong. Kata saya. Sudah, Oma, bagaimana? Akhirnya saya kaget. Oma bagaimana? Apakah Oma takut? Masih takut? Lalu Romo, setelah Romo doakan, saya siap. Saya bahagia. Kenapa Oma? Tuhan menyertai saya. Saya nggak takut lagi. Jujur saja saya pulang. Senang sekali. Tuhan, syukur. Saya boleh menjadi Allah. Apakah setiap pernikahan berakhir seperti itu? Baru satu yang seperti itu, saudara-saudara. Yang lain biasanya setelah pernikahan meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi saya memang paling jagoan mencabut nyawa. Mau dicobain? Jadi lihat, artinya saya tahu saya melayani, betul. Kadang-kadang Tuhan memakai saya, oke. Kadang-kadang Tuhan tuh tidak memakai saya. So, harus oke juga. Namanya Roh Kudus tuh mau memakai terserah Roh Kudus. Anda pernah ikut KRK, Kebangunan Rohani Katolik? Di dalam Kebangunan Rohani Katolik seringkali ada pendoaan. Didoakan beberapa orang resting disebutnya. Dan itu kalau udah mendoakan banyak banget. Saya beberapa kali ikut mendoakan. Dan kalau sudah mendoakan ada catcher namanya. Catcher itu kalau jatuh ada yang megang. Sebelah saya itu pastor, yang lain juga pastor. Kita berdoa. Yang sebelah saya itu kubrak. Dan pada saya itu. Saya mendoakan orang gak kubrak. Tiba-tiba pas terakhir ada seorang anak muda datang kepada saya. Saya doakan. Dia mulai linglung itu. Ya sekarang bagian gue. Syukur pada Allah dia kubrak saudara-saudara. Saya senang berhasil. Sukses. Setelah itu saya ketemu setelah KRK. Gimana tadi sudah didoakan? Ya Romo saya jatuh Romo. Gimana damai kamu? Saya ngantuk tadi Romo. Wah, asem tenan kowe le, kata saya itu. Tak pikir Roh Kudus. Jebule ngantuk gitu. Enggak tahu Romo, pas di depan kok saya ngantuk. Jadi saya ngantuk jatuh Romo. Terus damai enggak damai, malu yang ada Romo ada dia. Jadi di sini kita harus sadar kalau saya mau melayani harus siap. Kadang-kadang gagal dalam pelayanan. Harus siap. Tuhan tidak memakai saya. Oke, enggak apa-apa. Tetap saya melayani. Karena tugas saya adalah apa? Tugas saya adalah apa? Tugas saya adalah apa? Tugas saya adalah apa? Tugas saya apa? Tugas saya apa? Lebih baik saya nggak dibayar juga nggak apa-apa. Asal jawabannya benar, tolong. Tugas saya apa? Udah makin kacau, udah makin kacau.
Coba panitia, semoga panitia menyenangkan saya. Panitia itu gaya pakai nempel di sini. Tugas saya apa? Ya sama aja. Tugas saya adalah gembalakanlah domba-domba. Lo kembali pada kitab suci dong. Bahasanya agak lebih surga sedikit. Melayani. Emangnya saya pelayan toko, Pak? Gembalakanlah domba-domba. Tugas kita. Ingat, menggembalakan bukan hanya tugasnya imam. Ya, tugas Anda juga. Kita lihat, kenapa kok menjadi tugas kita? Lihat. Saya 10 menit, 15 menit lagi. Saya dituntut menjadi seorang pelayan itu menjadi manusia yang berhati seperti Tuhan. Berhati seperti Allah itu seperti Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasih. Jadi kalau orang hatinya seperti Tuhan, maka bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berhati seperti Tuhan? Mari kita belajar dari Yesus. Yesus menjalani hidupnya sebagai sebuah pilihan. Sama tadi. Saya yang mau jadi Romo. Saya yang mau Katolik. Saya yang mau menikah dengan dia. Atau saya yang mau jadi single. Oke, saya tidak mau menikah. It's okay, itu pilihan Anda. Asal jangan Anda memilih saya tidak mau menikah karena tahu dalam perkawinan hanya ada kesakitan saja. Jangan. Saya sekolah di Filipina, counseling. Beberapa teman saya tidak mau menikah karena tahu bahwa di dalam perkawinan banyak sekali wanita dinikahi. Maka mereka tidak mau menikah. Mereka ingin punya anak, ingin mengangkat anak. Jadi mereka single parent, single mother. Tapi pilihan hidup seperti ini, maaf, kurang tepat. Karena memilih atas dasar ketakutan. Mengerti maksud saya? Takut dilukai, takut nanti dihianati. No. Anda kalau mau memilih tidak menikah, Anda harus punya makna. Saya pernah ketemu dengan seorang yang tidak menikah. Dia berkata, ngomong ngapain menikah? Yang penting lebih baik saya kerja, cari duit. Setelah punya duit, saya bisa jalan-jalan kemana-mana yang saya mau. Oke, silahkan. Tapi Anda akan menemukan kekosongan dalam diri Anda. Karena orang itu menemukan kebahagiaannya pada saat hidupnya berarti untuk orang lain. Betul atau tidak? Saya pernah rekreasi sama-sama dengan keluarga besar ayah, adik-adik saya. Kami keluarga kan 4 bersaudara saya, 3 adik saya sudah menikah. Kita jalan-jalan, lalu pada saat kita ke taman, keponakan-keponakan saya itu lari kepada ayahnya masing-masing. Papa, mama. Saya nggak ada yang lari ke saya. Kebetulan adik saya itu punya pembantu. Mbak, kamu teriak sama saya. Papa, gitu. Nanti saya kasih duit. Betul. Betapa bahagianya pada saat Anda memeluk buah cinta Anda. Ya toh waktu Anda ingat masih muda, waktu punya anak awal-awal, Anda capek melihat anak Anda, capeknya jadi hilang. Benar atau tidak? Betul. Sama waktu Anda baru menikah juga, pulang kerja langsung ingin cepat pulang. Iya atau tidak?
Karena melihat istri begitu cantik, aduhai. Rambut digerai, pakai lipstik tipis, baju daster. Kakak pulang, iya, ini capek ya. Ayo saya bawain tasnya. Mau minum nanti aku buatin ya, kakak istirahat dulu. Wow. Gue pulang dari seminar ini ya, paling yang tiba-tiba anjing pasturan gitu ya. Lihat, ada kebermaknaan. Ada kebermaknaan. Saya melihat Eyang Kakung, Eyang putri saya. Beliau menjadi tua bersama. Tinggalnya di Muntilan. Itu sudah tua dua-duanya. Mereka selalu bareng-bareng. Kalau Eyang Kakung ke ladang, Eyang putri itu selalu bawa makanan. Kalau Eyang putri sedang di dapur, Eyang Kakung enggak pergi ke sawah, ke ladang. Eyang Kakung di depan sambil dengerin radio. Orang tua zaman dulu tuh dengerin radio. Nggak dengerin radionya kayak orang Afrika itu. Dia harus ini. Bukan karena cool dan keren, karena rakrungu. Nggak kedengeran lagi. Kenceng. Tapi kalau udah denger radio, kecilin kadang-kadang. Mereka saling ngomong, Yangti, dari dapur, ya, sudah, berjam-jam. Beberapa jam kemudian, Engkong, ya, sudah. Sore-sore, gabung, yang satu, minum teh pahit, nasi gitel, panas, legi, kental. Yang putri, nganggo sutur. Gini. Minang, sirih. Dua-duanya diam, tapi dua-duanya saling lihat. Wis tuwa, lalu jawab, podo. Lalu yang wis elik ya. Udah. Jarang ngomong. Saya kaget. Eyang Kakung bicara pada saya, kamu nanti jadi Romo, bisa di sini. Jadi Eyang Kakung saya yang paling ingin jadi pastor anak atau cucunya, dan saya menjadi pastor. Lalu sebelum saya jadi pastor, saya tak bisa diakon, Eyang Kakung meninggal. Jadi beliau tidak pernah melihat saya menjadi imam. Eyang putri pada saat Eyang Kakung meninggal langsung drop. Kacau. Bahkan pernah ketemu saya. Dia ditanya, kue sopo. Saya putu. Arab jadi opo kue. Jadi Romo. Oh, lalu jawaban yang benar. Orang duit. Kamu nggak punya duit. Miskin. Nggak apa-apa sama saya itu. Lalu yang putri, bodoh. Lalu pada saat saya ditahbiskan, yang putri masih ada, kita misa. Persis 5-10 hari kemudian yang putri meninggal. Jadi beliau itu hanya menunggu pesan kakek supaya saya bisa di rumah. Dan yang indahnya, walaupun kakek sudah meninggal, yang putri itu setiap hari ngantar makanan ke sawah. Isi betapa cintanya, edan cinta. Maka banyak sekali saya ketemu dengan ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya bertahun-tahun berduka. Kehilangan suami. Tapi yang aneh kadang-kadang suami ditinggalkan istrinya. Kuburannya belum kering sudah dapat serep.
Tidak semua laki-laki. Dasar dangdut. Baik. Jadi lihat di sini, kita harus sadar bahwa dalam hidup itu tidak ada yang namanya takdir dalam gereja Katolik. Semua pilihan. Kenapa saya jadi gini? Karena saya jadi begini. Kenapa hidup saya menderita? Karena Anda tidak pernah mau mengampuni orang yang membuat Anda menderita. Jangan lupa itu. Kenapa saya tidak suka cita? Karena Anda menyimpan dendam dalam hidup Anda. Mengapa Yesus ngobrol tentang pengampunan berapa kali? 70 kali 7 kali. Itu. Jadi memang pengampunan adalah dasar dari orang kalau mau sukacita lagi. Ini pilihan. Anda menjadi orang yang menderita karena Anda tidak mau dibebaskan oleh Tuhan. Sama ada orang-orang yang tolong, Romo tolong doakan saya ya Romo, bapak-bapak. Minta supaya saya nggak sakit paru-paru Romo, tapi ngerokok terus. Saya suruh ngomong, Pak, kalau minta didoakan jangan dibuat susah Tuhan. Kata saya, Tuhan juga gimana ini caranya. Gak minta sakit paru-paru tapi ngerokok. Tuhan saya yakin akan melarikan diri. Dan berkata, ganti lu yang jadi Tuhan aja, kata saya. Jadi tolong, kalau Anda minta mujizat kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, buat jalan supaya Tuhan bisa menolong Anda. Ada anak OMK nih, minta didoakan oleh saya supaya dapat jodoh, tapi nggak pernah mau kumpul dengan laki-laki. Kata saya, jodoh kamu ya nyamuk. Kalau kamu mau jodoh, keluar dari rumah. Datang pertemuan. Jangan ke gereja terus. Jodoh kamu siapa? Pastor paroki nanti. Jadi maaf, tidak ada takdir. Kita yang menciptakan apa jalan hidup kita. Jadi kalau saya mau menciptakan, saya ingin sehat. Saya Pak, Bu, saya pastor yang selalu ingin sehat. Maka apa? Seminggu 3 kali saya selalu bersepeda. Saya olahraga. Saya tahu saya agak susah nahan dari godaan yang hauce itu. Apalagi yang namanya samcan babi. Aduh Tuhan, itu nikmatnya dunia saudaraku. Aduh, itu kalau udah babi kering itu saudara-saudara dimakan. Ini indahnya kalau tidak menikah. Karena kalau menikah pasti istri berkata, udah. Nanti kalau fiancé saya yang ngurus gitu ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu saya tidak bisa menahan diri kalau makan. Maka apa? Saya olahraga. Saya harus sehat, saya harus bugar. Jadi jangan sampai saya pun berdoa, Tuhan sehatkan saya, makan seenaknya, olahraga nggak pernah, tidur kemalaman. Ya ampun. Anda menciptakan hidup Anda sendiri yang hancur. Maka sekali lagi ini pilihan. Jadi tolong di sini selalu berpikir kalau Anda tidak bahagia hidup dalam perkawinan, bukan karena salah pasangan Anda. Halo? Ingat itu. Kenapa bukan salah pasangan saya, Romo? Karena Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda. Anda hanya bisa mengubah siapa? Kebahagiaan itu mulai dari siapa? Tolong ingat. Masih baperan? Bodoh.
Jadi kebahagiaan itu ada di dalam tangan saya. Kedua, mari kita lihat Yesus punya misi hidup. Apa misinya? Kehendak Tuhan. Dan ini yang susah, gak gampang. Maka doa yang paling dahsyat adalah apa? Terjadilah padaku seturut kehendak. Kenapa? Karena aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Karena seringkali umat salah, suka menjadi tuannya Tuhan, merintah-merintah Tuhan. Tuhan beri rezeki ya. Tuhan tolong saya disembuhkan. Kalau saya sembuh, saya akan pelayanan. Tuhan, semoga suami saya bertobat. Biar dia jadi orang baik supaya saya bahagia. Kita memerintah Tuhan. Tetapi Yesus terbalik. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu, ini tidak gampang. Kenapa? Karena seringkali Tuhan minta sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ini berat banget. Tuhan minta saya mengorbankan sesuatu yang paling saya jaga. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah tidak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Hidup Yesus diwarnai dengan mati raga, doa yang ketat, dan penyangkalan diri. Ini harus menjadi kebiasaan seorang beriman, pelayan. Yaitu apa? Punya rutinitas doa pribadi. Karena doa itu adalah saat kita untuk apa? Untuk bercengkrama dengan Tuhan. Ingat, kalau saya ibu, kalau saya datang pada ibu, saya mau pinjam uang 10 juta, ibu kasih nggak? Ya benar, ibu jujur, mikir dulu. Kenapa? Karena baru ketemu dengan saya. Tapi kalau kita sering sekali kontak, saya tahu ibu, kita sering ngobrol, ibu tahu saya dekat sekali dengan ibu, saya tahu keluarga ibu semuanya. Saya datang pinjam 10 juta, dikasih atau tidak? Lihat, dikasih. Kenapa? Tidak hanya kenal tetapi juga apa? Percaya. Betul. Percaya. Jadi, kalau saya makin sering berhubungan dengan Tuhan, apa akibatnya? Ya Allah, gitu aja susah, ya ampun. Tuhan tolong buka hati mereka, Tuhan. Rasanya mah ini menurut saya mau uskup, mau paus yang ngasih juga gak akan bertobat kayak gini. Saya ulangi cerita yang di sini. Baru sekarang saya memberi seminar, menderita batin seperti ini. Ibu kan tadi ngomong, saya nggak pinjam 10 juta, nggak kenal, pikir dulu. Tapi setelah kita kenal dekat, saya pinjam langsung kasih. Kenapa? Percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong jawab ya, biar saya malam ini tidur tenang. Besok Jumat pertama, coy. Kalau saya sering berhubungan dengan Tuhan, maka makin lama saya akan makin apa kepada Tuhan? Makin kenal, dekat, dan percaya. Terima kasih Tuhan. Biarkan hamba-Mu beristirahat dengan tenang malam ini. Akhirnya pinter juga. Makin percaya.
Jadi saya sadar kalau saya minta ini, saya percaya kepada Tuhan. Saya bukan omong kosong dengan Tuhan. Dan yang lainnya, coba belajar mati raga. Mati raga itu berarti apa? Melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Dan menghindari yang saya sukai. Itu mati raga. Misalnya, saya ada orang-orang tertentu yang saya hindari dalam pelayanan. Kan ada tuh kadang-kadang ada orang-orang itu kalau datang, seneng dia datang. Tapi kalau ada orang-orang itu yang datang, kalah dia datang. Aduh ngedekatin saya. Pasti ngutang lagi gitu. Dan ada orang-orang yang membuat gelisah kayak gitu. Justru orang-orang itu tidak saya hindari, saya dekati, saya sapa. Maka saya coba belajarlah untuk mau menyapa. Tindakan cinta itu kecil. Mati raga. Ada orang-orang tertentu yang susah senyum gitu ya. Beri senyum. Mati raga kita. Belum tentu dia senyum lagi, betul, tapi itu mati raga. Kenapa? Karena cinta kadang-kadang ditolak. Saya beberapa minggu lagi akan berbicara tentang kasus-kasus perkawinan dengan salah seorang ahli hukum. Boleh datang Anda ke Helena. Kita akan berbicara tentang kasus-kasus perkawinan, mana yang bisa dibereskan dan mana yang tidak bisa dibereskan. Dengan seorang ahli hukum, jadi saya moderatornya. Temanya bagus. Cinta itu tidak menyakiti, namun kadang menyakitkan. Jadi seperti itu. Jadi mati raga itu berarti apa? Mematikan diri saya. Maka kalau kita berbicara tentang sebuah pelayanan yang tidak mau baperan, maka apa yang harus dikatakan oleh Bapak Paus? Siapa sebenarnya pendorong penginjilan, pelayanan dalam hidup kita dan dalam gereja? Paulus mengatakan Roh Kudus. Jadi orang itu hanya bisa menjadi pelayan yang benar kalau dirasuki dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi orang itu hanya dirasuki oleh Roh Kudus kalau apa? Orang itu mau bekerja sama dengan Tuhan. Maka kalau Yesus berkata kepada para rasul, kau nanti akan menjadi pewarta yang hebat setelah turunnya Roh Kudus. Sebelum turunnya Roh Kudus, apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka mengeram diri, betul, ngamar, nutup pintu rapat-rapat. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka keluar dan berkata, bunuh kami. Kami tidak dapat mati. Itu orang-orang yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, kalau ada pelayan yang baperan, berarti belum ada Roh Kudus di hatinya. Jangan disindir, jangan disinggung, didoakan saja. Anda pun demikian. Kalau Anda masih melayani baperan, berarti Roh Kudus belum ada di hati Anda. Anda tidak mau melayani pasangan Anda karena pasangan Anda menyebalkan, Roh Kudus hilang dari hati Anda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat bacaan Injil beberapa minggu yang lalu. Yesus pernah berkata, kalau kamu yang jahat bisa memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa? Ia akan memberikan apa? Apa aku ini?
Masa gitu aja nggak tahu? Saya ulangi ya. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan. Kok apa yang kamu minta? Aduh Tuhan. Pak Heru tolong jangan dipanggil lagi saya ke sini, cukup. Sudah cukup, mau dibayar berapapun udah maulah saya. Kitab sucinya beda kita Pak. Saya belum pernah mendengarkan seperti ini. Apa yang kamu minta, maka aku akan beri. Apa yang kamu minta. Di sini di Brimob ada tim penembak nggak? Menurut saya nggak dosa deh nembakin orang-orang kayak gini. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Roh Kudus. Sudah taati imammu, Roh Kudus, malah Roh penolong lagi. Dia bisa, dia menolong. Tapi ditulisnya Roh Kudus di situ. Roh Kudus. Cuma saya kadang aneh. Anehnya gini. Kok Yesus ngomongnya kayak gitu ya? Saya mohon kesembuhan, dikasihnya Roh Kudus. Saya mohon supaya usaha saya nggak bangkrut, dikasihnya Roh Kudus. Aneh nggak? Anda bingung kan, kelihatan dari wajahnya bingung banget. Bingung ya Pak? Betul. Saya juga bingung. Benar, waktu saya berdoa saya bingung loh. Saya bingung benar. Tuhan, kalau umat Sapa 2 ini minta supaya diberi rezeki, tapi Tuhan ngasihnya Roh Kudus, nggak nyambung. Nyambung atau enggak? Nyambung. Justru Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi Yesus memang ngasihnya Roh Kudus, itu dahsyat banget. Maka tadi ada beberapa kesaksian dari ibu. Romo, saya divonis sakit kanker, saya divonis sakit sakit apa? Kenapa orang ini masih punya sukacita? Kenapa orang ini masih punya harapan? Kenapa orang ini masih punya kekuatan? Karena ada Roh Kudus. Tuhan tidak mencabut sakit dari tubuhnya, tetapi Tuhan ngasih Roh Kudus supaya orang itu kuat dan menjadi saksi. Jelas Bapak Ibu? Ya udahlah, selesai lah. Maka Bapak Ibu, mohon maaf dengan penuh kekecewaan, saya menutup seminar ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Menarik ini seminar. Romo jangan mutung dong Romo. Ada kuis. Kuis keluarga live boy Romo. Hah? Kuis keluarga live boy. Kuis. Hadiahnya apa Bu? Ada 8 buku. 8 buku. Oke. Pertanyaan dari Romo Eko, siap-siap. Siap. Belum ditanya Pak. Oh, Bapak mau tanya atau mau? Bapaknya Mau tanya? Silakan Pak, karena Bapak tanya nanti dapat hadiah buku. Siap. Tepuk tangan untuk Bapak. Mau pakai mic saya? Wani Piro. Iya Pak, sebentar Pak, ini Pak. Ini Bapak Haji. Oh Pak Sugiarto. Wih, langsung buka kitab suci coy. Nah, ampun Pak, ampun Pak. Tolong Pak, seguru seilmu jangan saling mengganggu Pak. Iya betul. Baik, terima
Udah Pak, udah kedengeran Pak. Ya. Terima kasih atas pemaksaan saya untuk bertanya. Iya. Ya udahlah. Saya pensiunan dosen sekolah minggu di lingkungan Bartolomeus wilayah 6 Pondok Taman Juta. Pertanyaan saya menyangkut pelayanan. Yang pertama. Satu aja Pak. Yang pertama. Oke, bisa nomor satu nanti koma. Ini umat yang seperti ini yang nyusahin pastor ini kayak gini. Yang pertama, apa upah memberikan pelayanan? Yang kedua, apa modal memberikan pelayanan? Yang ketiga, kapan akan terciptanya atau lahirnya gembala kambing? Terima kasih. Ya Tuhan, ampunilah dia. Ya. Pak, Bapak aja yang masih ceramah, saya jadi peserta aja Pak. Saya duduk di sini. Sorry. Apa upah? Apa upah? Apa upahmu kalau kamu melayani Tuhan? Kalau kita bisa hidup damai sejahtera itu berkat dari Tuhan yang besar. Masih cari upah dari Tuhan, Pak? Ya Allah. Saya ingat, Pak, ada engkong-engkong dan jin-jin belajar Katolik. Dua-duanya ingin jadi Katolik. Saya tanya, Kong, kenapa mau jadi Katolik? Kan orang Sunda langsung, supaya saya masuk surga lah, Rama. Supaya saya bisa masuk surga. Lalu Cim, kenapa jadi Katolik? Ya samalah sama si Engkong, supaya saya masuk surga. Bisa nggak, Romo? Terus saya ngomong, nggak bisa. Jadi saya percuma. Nggak bisa jadi Katolik, ngapain? Kalau cuma mau masuk surga, nggak bisa, Kong. Engkong nggak bisa mau masuk surga lalu jadi Katolik, nggak bisa. Terus gimana yang bener, Romo? Kong ingat, Kong jadi Katolik supaya istri Engkong bisa masuk surga. Cim, kenapa mau jadi Katolik? Supaya Engkong bisa masuk surga. Apa yang saya mau katakan? Tugas kita membawa mereka ke surga. Lalu saya bagaimana? Allah tidak akan pernah melupakan orang yang sudah mengorbankan hidupnya. Apa modal supaya kita bisa melayani Tuhan? Modal yang paling utama adalah Tuhan mencintai saya. Sampai kapanpun Anda berdosa, Anda ngaco, Anda ngawur, Allah tidak berubah cintanya pada kita. Itu hebat cinta Tuhan. Terakhir, kapan gembala kambing muncul? Saya mau nyanyi, aku ini si gembala kambing. Obatnya nanti malam tolong Bapak berdoa. Jam 12 saya akan datang ke rumah Bapak. Aku nggak ngerti gembala kambing apa, Pak. Yang ketiga nanti seminar lagi ya Pak ya. Seminar di lain saat kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Tolong hadiahnya. Siap. Ibu tolong hadiahnya Ibu. Ya, siap. Ya, bebas Ibu. Ibu yang ngasih hadiah. Pertanyaan saya. Disimak baik-baik Bapak Ibu. Yang lihat pertama kali Ibu ya. Oh iya, siap. Ya. Saya cuma bertugas membuat pertanyaan.
Siap, Romo. Pertanyaan saya ganteng nggak? Nggak, terima kasih. Itu pertanyaan, Romo. Bukan, Oh, itu cerita. Di dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ada di dalam Injil apa bab berapa? Sudah Pak, di sini Pak. Salah? Siapa? Oh, sana. Keras saja aku dengar. Betul, Yohanes 21. Betul. Bukan 15, 21. Betul. Belum ketemu, Pak. Loh, bukan. Bapak baru ditanya sekarang, Katoliknya baru di aplikasi, baru di... Selanjutnya, Pertanyaan Romo. berikutnya. Siapa nama gembala paroki Santo Thomas? Ini duluan? Siapa duluan? Pak Arif ini. Oh, ini duluan. Pak. Nama lengkapnya coba. Lengkap, Pak. Ya, lengkapnya. Edwin Waduh, betul? Salah, Pak. Masa Edwin Waduh? Bu? Edwin Nikolaus? Salah. Ibu? Stefanus Edwin Tikwalu. Betul. Ibu. Lanjut, Romo. Pertanyaan berikutnya. Ini tuh buku bank loh. Bawa ke bank. Pasti Anda akan ditolak. Pertanyaan berikutnya. Tadi saya ngomong apa ya, Pak? Apa judul seminar kita? Pak? Siapa? Airu, di sana duluan. Waduh, yang belakang duluan, Romo. Apa, Pak? Ya. Mau berperan, jangan baperan. Tepuk tangan. Betul. Pertanyaan berikut. Kita akan dijelaskan tadi di dalam pelayanan itu tidak pernah boleh kita menjadi seorang yang baperan, ngikutin perasaan. Karena perasaan itu datang dan pergi. Betul atau tidak? Pertanyaan saya adalah, siapa nama Uskup Bogor? Iya, ibu yang Mana, Pak? pakai Oh, ini duluan. Siap. Wih, lengkap banget. Betul. Masih ada berapa, Bu Rita? Oh, Tiga masih ada lagi, Bu. 3. 3 lagi. Ya. Yesus mempunyai murid 12. Oke? Tahu? Langsung takluk ya kalau kitab suci ya. Kitab suci. Yesus punya murid 12. Betul? Siapa nama murid yang ke-13?
Matias, betul. Matias, betul Pak. Ada yang ke-13. Tuh lihat kan, sering banget baca nonton film Korea. Dua lagi? Dua lagi. Ya, bagus. Besok itu hari Jumat. Dalam gereja Katolik siapa tadi yang ngomong? Bayar pada saya, salah. Jumat pertama di dalam gereja Katolik merayakan apa? Sudah, Bapak tadi sudah dapat hadiah, Bapak. Ya, Pak. Penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus, iya salah. Hati kudus Yesus, Pak. Hati kudus Yesus kalau Jumat pertama. Jumat pertama mendapat inspirasi dari seorang santa. Santa siapa itu? Faustina. Itu kerahiman ilahi. Betul sekali, Maria. Siapa tadi yang menjawab? Ibu Maria Alakas. Betul sekali. Tepuk tangan. Hadiah. Satu lagi terakhir, ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Tadi berapa? 7 pertanyaan ya? Itu 7 pertanyaan tidak penting. Tidak ada mutunya. Ini yang terakhir yang paling bermutu. Oke? Apa nama ordo saya? Ordo? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Ordo Salib Suci memang tiada duanya. Saya promosinya di hadapan bapak-bapak yang tidak bisa lagi untuk masuk OSC. Bapak-bapak maaf, kami Ordo Salib Suci tidak terima barang second. Jadi berdoalah supaya anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda. Saya sangat berterima kasih saya boleh berada di tengah-tengah Anda semuanya. Saya bahagia bisa datang ke Paroki Santo Thomas Kelapa II. Walaupun penderitaannya 2 ayat salibnya. Hampir 2 jam saya ke sini. Tapi saya bahagia karena seperjalanan ditemani oleh Bapak Heru sebagai ketua, dan Bapak Heru ngajak ngobrol terus, cerita dengan saya sehingga saya tidak bisa tidur. Semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo Eko. Sungguh memberikan kita motivasi untuk pelayanan, untuk melayani. Tapi ingat, jangan baperan. Romo, mohon di tengah dulu Romo. Ada sedikit, Romo itu? Oh iya, ada sedikit kenang-kenangan dari pastor paroki. Kami mohon Romo kepada Romo Edwin. Terima kasih Romo Eko sudah berkenan untuk hadir dan memberikan motivasi kepada kami semua untuk melayani. Terima kasih Romo. Baik, kita tutup dengan doa dulu ya. Mohon kepada Romo Eko
Udah yang ngasih seminar suruh nutup doa lagi. Doa dan berkat, Romo. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mohon. Mari kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa kami telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu untuk mengimani Yesus sebagai penyelamat kami. Kami bersyukur hari-hari hidup kami ada dalam tangan kemurahan hati-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, seluruh kekhawatiran kami, seluruh permasalahan kami. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Kami tidak memohon supaya hidup kami dimudahkan. Kami minta supaya Engkau menguatkan kami. Sehingga salib seperti apapun berani kami pikul karena Engkau menyertai kami. Dan Kau telah berikan teladan pada kami, Yesus Putra-Mu yang setia. Biarkanlah pelayanan demi pelayanan yang kami jalani menjadi saat bagi kami untuk memurnikan cinta kami padamu. Bapa, turunkan berkat-Mu atas keluarga anak-anak-Mu. Jauhkan penyakit, mara bahaya dari hidup mereka. Jauhkan kuasa kejahatan dan godaan-godaan si jahat. Buka pintu rezeki bagi anak-anak-Mu. Sejahterakan mereka dengan rahmat, kasih, dan pertolongan. Berkat Allah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih.